Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sore ini kami bersama Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, dengan Pak Ketua OJK, Pak Wimbo, Pak Gubernur, dan juga Pak Wali Kota, meresmikan tentang bangga buatan Indonesia untuk supaya kita semua menggunakan produk-produk Indonesia dalam rangka juga mendorong para pengusaha kecil, menengah kecil, ya, supaya mereka produknya bisa. Dan ini seperti saya katakan, ini harus kita yang mengembangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita mulai sekarang. Karena itu pemerintah menggerakkan ini semua di semua daerah, semua provinsi, supaya produk Indonesia ini, produk dalam negeri ini kemudian menjadi berkembang, baik untuk di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Dan ini semua kita terus mengkampanyekan ini. Kampanye yang tiada hari tanpa kampanye untuk penggunaan produk Indonesia untuk kita, dan mulai dari sekarang. Dan tadi juga kami bersama-sama untuk memberikan berbagai bantuan dari bank-bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan bantuan-bantuan. Ada mesin apa tadi? Pengolahan, ada berbagai, dan terakhir tadi yaitu untuk keprihatinan pemerintah untuk membantu mereka yang miskin karena mengalami kesulitan, termasuk juga adanya kenaikan kesulitan migor, mungkin ada kenaikan minyak goreng, kemudian juga yang disabilitas dan lain-lain. Itu bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan setiap tahun pada masyarakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya Eropa dari RRI. Ya, Pak tadi disampaikan bahwa sumbangan dari UMKM untuk ekspor itu baru 15%. Betul. Adanya Gernas BBI ini, seberapa optimis pemerintah bisa dapat mendongkrak kenaikan ekspor UMKM? Terima kasih. Ya, tentu tergantung daripada usaha kita. Kita ingin mengejar paling tidak seperti yang dicapai oleh Singapura, itu 40%. Bahkan kalau Cina sudah 60%. Nah, tetapi seperti apa target? Mungkin Pak Sandiaga Uno ini bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Wapres. Mohon izin. UMKM menyumbangkan 97% dari lapangan pekerjaan dan 60% dari kontribusinya terhadap PDB kita. Namun ekspor ini masih di bawah 20%. Target pertama adalah 25%. Dengan Gernas Bangga Buatan Indonesia, kita akan menargetkan 30 juta UMKM onboarding di akhir tahun 2023. Dengan itu kita harapkan target ekspor ini bisa meningkat, dan ada beberapa program-program tadi yang sudah disampaikan Bapak Menko, yaitu Indonesia Spice Up the World, Rendang Goes Global, dan lain sebagainya untuk mendorong produk-produk UMKM kita untuk mendunia. Ya, saya kira. Selamat sore Pak Wapres, saya Alicia, wartawan Detikom. Pak, mohon izin saya mau bertanya terkait pada 11 April kemarin kan mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi begitu Pak. Menyebut aksi dengan 11 April gitu. Mereka juga menuntut agar minyak goreng diturunkan gitu Pak, tidak langka, dan juga mereka juga mendemo mengenai solar gitu Pak. Dari pemerintah sendiri bagaimana merespon dengan adanya demo mahasiswa ini Pak? Ini kan terjadi di berbagai daerah. Soal demo itu saya kira itu kan sudah dijelaskan, pemerintah itu kan bagian dari demokrasi kita sepanjang dilakukan dengan baik, teratur, tidak anarkis. Jadi itu aspirasi, dan
pemerintah mendengar tentu berbagai tuntutan itu. Seperti sering dijelaskan oleh pemerintah bahwa memang sekarang ini akibat daripada situasi ekonomi global ini terjadi kenaikan di mana-mana, adanya perubahan iklim, adanya perang Rusia, Ukraina, itu mengakibatkan semua. Jadi Lebaran kali ini bukan semata-mata karena Lebaran yang biasanya ada kenaikan, tapi ada pengaruh daripada ekonomi global. Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi ini? Ini salah satu yang kemudian juga berdampak termasuk minyak goreng karena biaya keekonomiannya jadi naik. Tapi pemerintah berusaha agar minyak yang curah ini masih bisa terkendali. Nah, salah satunya juga pemerintah memberikan bansos yaitu minyak ya kepada ya itu salah satunya untuk meringankan. Saya kira itu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Pak dari Media Indonesia. Ini soal Papua Pak. Hampir setiap pekan dalam sebulan ini terjadi kekerasan Pak di Papua. Hari ini aja 2 orang yang ditembak oleh yang diduga oleh KKB ataupun TPNPB itu. Nah, yang saya belum tangkap dalam sebulan ini adalah belum ada statement dari pemerintah mengenai bagaimana untuk mengakhiri kekerasan ini. Ya apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk supaya kekerasan di Papua tidak semakin berlarut-larut gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira pemerintah sekarang dalam pertemuan terakhir kita supaya strategi menghadapi tidak defensif pasif, ya, tetapi defensif yang dinamis, aktif. Karena itu harus ada perubahan strategi di dalam mengawal masyarakat supaya mereka memang tidak menjadi korban dan menyebarkan ketenangan. Dan ini sedang dirumuskan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam yang melibatkan semua baik Panglima, TNI, Polri, kemudian BIN dan semua unsur untuk membuat langkah-langkah ke depan supaya masyarakat aman dan juga pembangunan kesejahteraan tidak terganggu. Jadi keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan. Dari itu yang dapat Cukup ya.